Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Patutlah kita mengucap syukur kepada Allah, di mana Dia memberikan hari yang baru, di mana kita dapat beraktivitas, bekerja, dan menjalani hidup yang baru lagi, satu hari lagi, sebelum kita beraktivitas atau melepas lelah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau memberikan hari yang baru bagi kami, nafas kehidupan yang baru, sehingga kami boleh Tuhan beraktivitas. Biar kiranya dalam satu hari ini Tuhan, kami boleh Engkau sertai, dan terlebih dahulu Tuhan, Engkau ya Tuhan yang berjalan depan kami, melalui firman-Mu yang akan kami dengar, sebagai bahan, sebagai bekal bagi kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibarat sebuah mobil, dia dapat berjalan, dapat mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, tentu harus atau diisi dengan minyak atau bensin. Demikian juga alat elektronik yang ada di dalam rumah kita dapat kita pakai apabila dia dialiri oleh listrik. Apabila tidak dialiri, maka barang elektronik maupun mobil yang tidak diisi oleh bensin, ia tidak dapat digunakan. Demikian juga yang adalah firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma ingin mengatakan, ingin mengingatkan jemaat Roma maupun kita pada saat hari ini, ibarat kita adalah orang yang percaya. Seseorang percaya dapat hidup dan dipimpin hanya oleh Roh Allah. Karena Roh Allah lah yang memimpin orang percaya di dalam kemerdekaannya, ya di dalam Kristus, dalam kehidupannya sehari-hari. Kita tahu sebagai orang percaya kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibersihkan dalam dosa dan hukum dosa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dalam Kristus Yesus, Dia telah memberikan kepada kita Roh Allah, sehingga setiap orang percaya telah dimiliki, telah dikuasai oleh Roh Kristus. Di dalam Roh Kristus, Roh Allah, Dia sudah merdeka. Kita tahu dalam iman kepercayaan kita, pengakuan iman, dikatakan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah itulah yang menggabungkan, yang menghimpus semua orang-orang percaya dalam suatu persekutuan kudus. Kalau dikatakan kudus, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, atau dikatakan merdeka, yang berarti kita dimerdekakan, kita dikuduskan dari segala keinginan daging. Apa itu keinginan daging dan dosa? Kita bisa baca di dalam Galatia 5 pasal 5 ayatnya yang ke-19, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ingin dikatakan bahwa seorang percaya tidak lagi dikuasai, tidak lagi dikungkung oleh keinginan dagingnya. Setiap orang percaya sekarang bebas dalam pimpinan Roh Allah untuk tidak lagi dipimpin oleh keinginan daging, tidak lagi dia dikuasai oleh hawa nafsu, tidak lagi dia dikuasai oleh kepentingan hanya dirinya sendiri. Tetapi sekarang orang percaya dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah, kepada kehendak Allah Bapa, kehendak Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara jemaat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam masa corona ini banyak juga orang yang hanya mementingkan diri sendiri, di mana orang-orang banyak sekali yang menutup mata akan apa yang terjadi, akan kesehatan orang lain, akan kekurangan saudaranya. Tetapi dalam firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya setiap orang percaya mau dan harus melakukan kehendak Allah, mau dan harus hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, supaya hidupnya menjadi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berangkat ke aktivitas kita, dan kiranya kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai, untuk dipimpin oleh Roh Allah, supaya dalam satu hari ini, dalam aktivitas kita, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah memberikan Roh-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh dikuasai, kami boleh dipimpin Tuhan oleh kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam aktivitas, dalam hidup kami, hanya untuk Tuhan memuliakan nama-Mu, untuk hanya melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sering kami Tuhan mengarahkan diri kami atau terayu kami Tuhan untuk memuaskan keinginan daging kami, tapi melalui firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan yang terus menerus membimbing kami, mengiringi kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya dalam satu hari ini Tuhan, setiap aktivitas kami, setiap liku kehidupan kami Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di atas semua doa dan permohonan kami Tuhan, kami memohon pengampunan dosa-Mu, supaya kami kudus dan layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.